Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sekalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Intan Nur Azizah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Di sini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kebudayaan Islam masa 3 kerajaan Islam pada periode pertengahan. Namun, sebelum masuk kepada presentasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Hanggana Raras Azizul Hikmah dengan NIM 2017-403055. Kemudian ada Hasna Labibah Zulfa dengan NIM 2017-403053, Maratus Salamah dengan NIM 2017-403054, kemudian ada Vina Badrotul Fuada dengan NIM 2017-101188, kemudian ada Kamelia Alvita Dewi dengan NIM 2017-101189, dan Fitria Ardita dengan NIM 2017-101190. Baik, materi yang pertama yaitu Kerajaan Turki Utsmani. Daulah Turki Utsmani adalah satu-satunya daulah di antara sekian banyak daulah yang ada dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, walaupun sudah banyak daulah yang berusaha menaklukkannya sebelumnya. Turki Utsmani kembali menyumbangkan wilayah yang cukup luas bagi dunia Islam. Mereka berhasil melakukan ekspansi Islam ke Eropa Timur. Bahkan mereka adalah satu-satunya yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang menjadi ibu kota kerajaan Romawi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. Maka, dengan dikuasainya Konstantinopel itu, pintu ekspansi ke Eropa semakin menjadi sukses dan terbuka. Yang pertama, pembentukan pemerintahan. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Dia juga banyak berhasil membantu Sultan Alauddin II seperti keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Brus. Utsman memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya dengan nama Kesultanan Utsmani. Dengan jatuhnya Jazirah Arab, maka Imperium Turki Utsmani mempunyai wilayah yang luas sekali, terbentang dari Budapest di pinggir Sungai Tauna sampai ke Aswan dekat hulu Sungai Nil, dan dari Sungai Efrat serta pedalaman Iran sampai Babel Mandib di selatan Jazirah Arab. Selama masa Kesultanan Turki Utsmani, yaitu dari 1299 sampai 1942 Masehi, sekitar 625 tahun, berkuasa tidak kurang dari 38 Sultan Mughni. Materi selanjutnya yaitu periode Turki Utsmani. Periode Turki Utsmani dibagi menjadi 5. Yang pertama tahun 1299 sampai 1402. Yang dimulai dari berdirinya kerajaan, ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur, yaitu dari pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayezid. Periode kedua tahun 1402 sampai 1566. Ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar dari masa Muhammad I sampai Sulaiman I. Periode ketiga yaitu tahun 1566 sampai 1699. Periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hongaria. Namun, kemunduran segera terjadi dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Periode keempat yaitu tahun 1699 sampai 1838. Periode ini ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah yang di tangan para penguasa wilayah dari masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Periode kelima atau yang terakhir yaitu tahun 1839 sampai 1922. Periode ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administrasi dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat dari masa pemerintahan Sultan Al-Majid I sampai Al-Majid II. Pada periode yang terakhir ini disebut sebagai periode era kontemporer, di mana Turki menjadi negara republik
dan tidak lagi sistem pemerintahannya berdasar pada kerajaan, dinasti, atau kekhalifahan sebagaimana yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Yang selanjutnya ada Kerajaan Mughal. Munculnya Kerajaan Mughal, peletak dasar dinasti Islam di India adalah Qutbuddin Aibak 1206 sampai 1211 yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India yang merdeka. Setelah merasa cukup kuat untuk mendirikan kekuasaan di India, pada tahun 1206 ia mendirikan Kesultanan Delhi di India yang berhasil dipertahankan hingga 1290. Dinasti keturunan Aibak sering disebut dinasti keturunan hamba-hamba raja, karena Aibak sendiri bukanlah keturunan raja. Sultan Balban adalah raja terakhir dinasti keturunan hamba-hamba raja. Dia tidak meninggalkan keturunan dan pemerintahan Kesultanan Delhi. Selanjutnya, diambil alih oleh dinasti raja-raja keturunan Khilji 1290 sampai 1321. Kemudian dilanjutkan raja-raja keturunan Tughlaq dari 1321 sampai 1399. Dinasti para Sayyid 1414 sampai 1451 dan dinasti raja-raja keturunan Lodi 1451 sampai 1526. Kemudian yang terakhir ada dinasti Mughal. Perkembangan politik kerajaan Mughal. Yang pertama ada pemerintahan Babur. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur membangun stabilitas politik dan memperkuat angkatan perang serta melakukan penetrasi. Sampai tahun 1529, wilayah kekuasaan Mughal sangat luas mulai dari Turkistan sampai Teluk Bengala. Artinya, daerah-daerah penting telah ada di bawah kekuasaan Mughal. Walaupun demikian, Babur belum dapat dikatakan berhasil menguasai seluruh India. Yang kedua ada pemerintah Humayun. Humayun naik tahta menggantikan ayahnya dengan menghadapi berbagai persoalan gerakan desintegrasi dan ancaman usaha menjatuhkan kekuasaannya, termasuk dari saudaranya sendiri. Waktunya lebih banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ancaman paling berat adalah dari Afghanistan. Kekuatan besar disiapkan untuk menghadapi serkan dari Afghanistan yang berusaha merebut Agra. Yang ketiga, pemantapan Pol Sultan Akbar. Pada waktu naik tahta, Sultan Akbar berumur 13 tahun, sehingga kekuasaan kerajaan dipangku oleh wazir bernama Bairam Khan. Wazir ini pula lah yang menjadikan guru Akbar sejak kecil sampai naik tahta. Akbar juga melakukan akomodasi dengan masyarakat Hindu, dengan melakukan berbagai kebijakan seperti penghapusan jizyah dan diazia, pelarangan penyembelihan sapi, bahkan mengangkat beberapa orang Hindu untuk menduduki menteri-menteri dan pimpinan pasukan. Kemudian perkembangan politik pada kerajaan Mughal. Yang pertama ini dari Sultan Jahangir, periode 1605 sampai 1628. Salim putra Akbar dinobatkan sebagai Raja Mughal dengan gelar Sultan Nuruddin Muhammad Jahangir Pazahazi. Jahangir ini kontras dengan ayahnya dalam menegakkan pemerintahan Mughal, terutama dalam menghadapi kelompok Hindu. Dia menghadapi konflik luar biasa dengan anaknya sendiri, sampai kemudian dia meninggal pada tahun 1627 dengan menyisakan konflik kerajaan. Kedua putranya, yang bernama Shah Jahan dan Azafhan, sama-sama berhasrat ingin menggantikan ayahnya. Kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Sultan Shah Jahan, periode 1628 sampai 1658. Shah Jahan ini akhirnya berhasil memenangkan persaingan untuk menggantikan ayahnya sebagai Sultan Mughal. Pemerintahan Shah Jahan ini masih menghadapi berbagai gejolak dalam negeri dan ancaman perebutan kekuasaan dari negara lain. Kemudian Shah Jahan melanjutkan politik Sultan Akbar dengan melakukan penaklukan berbagai daerah untuk meredam pemberontakan dan memperluas kerajaan. Pada tahun 1636, dua kerajaan penting berhasil dikuasainya, yakni Ahmadnagar dan Bijapur. Pada saat perluasan kekuasaan, istrinya yang bernama Mumtaz Mahal itu meninggal dunia pada saat perang.
Shah Jahan begitu kehilangan istri yang amat dicintainya. Dan peninggalan makam dan Masjid Taj Mahal yang saat ini merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia yang merupakan bukti tanda kasih Shah Jahan kepada istrinya. Kemudian dilanjutkan pemerintahan Aurangzeb Alamgir, yang mana dia ini dinobatkan di Delhi pada tahun 1659, yang mana dia ini segera melakukan kontrol keamanan dalam negeri dengan memantapkan kembali kekuasaan di desaan. Usahanya ini tidak sia-sia dengan semakin banyaknya wilayah yang dikuasai. Pada tahun 1685, kerajaan Bijapur itu tunduk, disusul dengan Golconda pada tahun 1687, kemudian Tanjore dan Trichinopoly pada tahun 1689. Aurangzeb ini berhasil memperluas kekuasaan di India secara utuh, melebihi daerah yang berhasil ditaklukkan oleh Sultan Akbar. Namun, tinggal bangsa Maratha yang belum benar-benar bisa ditaklukkan oleh Aurangzeb. Perlawanan bangsa Maratha ini merupakan ancaman paling berat pada masa selanjutnya. Sampai Aurangzeb wafat pada tahun 1707, bangsa Maratha itu masih memberikan perlawanan sengit terhadap Kesultanan Moghul. Kemudian dinasti Moghul pasca pemerintahan Aurangzeb periode 1707 sampai 1857. Setelah meninggalnya Aurangzeb, situasi dinasti Moghul itu semakin menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Sementara kelompok Maratha itu justru semakin menunjukkan kekuatannya, baik dalam menggalang kekuatan maupun perluasan wilayah. 3 keturunan Aurangzeb, di antaranya ada Muazzam, Azam, dan Kambakas, yang saling berselisih memperebutkan warisan dinasti kerajaan. Muazzam ini ternyata lebih kuat dan berhasil menobatkan dirinya sebagai penerus Moghul dengan gelar Sultan Bahadur Shah atau Muhammad Shah pada periode berat pada masa selanjutnya. Sampai Aurangzeb wafat pada tahun 1707, bangsa Maratha itu masih memberikan perlawanan sengit terhadap Kesultanan Moghul. Kemudian dinasti Moghul pasca pemerintahan Aurangzeb periode 1707 sampai 1857. Setelah meninggalnya Aurangzeb, situasi dinasti Moghul itu semakin menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Sementara kelompok Maratha itu justru semakin menunjukkan kekuatannya, baik dalam menggalang kekuatan maupun perluasan wilayah. 3 keturunan Aurangzeb, di antaranya ada Muazzam, Azam, dan Kambakas, yang saling berselisih memperebutkan warisan dinasti kerajaan. Muazzam ini ternyata lebih kuat dan berhasil menobatkan dirinya sebagai penerus Moghul dengan gelar Sultan Bahadur Shah atau Muhammad Shah pada periode 1707 sampai 1712 Masehi. Kemudian berbagai peninggalan dinasti Moghul. Yang pertama ada sistem politik dan ekonomi, di antaranya India itu sebagai negara merdeka, pembagian wilayah, kerajaan, dan sumber pendapatan negara. Kemudian yang kedua ada perubahan sosial. Semenjak masuknya Islam ke India, pengaruh mendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging ratusan tahun lamanya. Islam itu tidak mengenal kasta, sehingga oleh sebagian masyarakat Islam di India, terutama pada kasta rendah itu, kedatangan Islam disambut dengan senang hati. Kerajaan Safawi. Daulah Safawiyah ini mengalami kemajuan pada masa kepemimpinan Ismail, yaitu pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi, dan Sultan Syah Abbas I pada tahun 1558 sampai 1622 Masehi.
Sultan Ismail berkuasa hampir selama 23 tahun, yang mana pada 10 tahun pertama kekuasaannya, ia berhasil melakukan ekspansi untuk memperluas kekuasaannya. Selain itu, ia juga dapat membersihkan sisa kekuasaan dari Aka Koyunlu hingga dapat menguasai seluruh wilayah Persia. Tidak sampai di situ, ia juga sangat berambisi untuk menguasai daerah-daerah lainnya, seperti ke Turki Utsmani. Namun, pengembangan ini digagalkan oleh Sultan Salim yang membuat semangat Sultan Ismail patah. Dalam keadaan genting tersebut, terjadi persaingan antar tiga pemimpin, yakni suku Turki, pejabat Persia, dan tentara Kishisbaz dalam memperebutkan pengaruh dan kekuasaan untuk memimpin Daulah Safawiyah. Melihat kondisi yang memprihatinkan itu, kemudian Sultan Syah Abbas I naik tahta dan memimpin Daulah Safawiyah selama 40 tahun, yaitu pada tahun 1588 sampai 1622 Masehi. Sultan Syah Abbas I mengambil langkah pemulihan kekuasaan Daulah Safawiyah yang sudah memprihatinkan itu, di antaranya yang pertama, ia berusaha menghilangkan dominasi pasukan Kishisbaz atau Daulah Safawiyah dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak tawanan perang Georgia, Armenia, dan Sirkasia, yang kemudian disebutnya dengan pasukan Gulam. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan syarat Sultan Abbas menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Selanjutnya, pada tahun 1597 Masehi, Sultan Abbas memindahkan ibu kota Daulah Safawiyah ke Isfahan sebagai persiapan untuk melanjutkan langkah untuk memperluas wilayah ekspansinya ke daerah bagian timur. Setelah memperoleh kemenangan di daerah timur, barulah Sultan Abbas mengalihkan serangannya ke daerah barat berhadapan dengan Turki Utsmani. Tahun 1598 Masehi, ia mulai menyerang dan menaklukkan Herat, merebut Mar, dan Balkh, hingga kemudian kekuasaan Daulah Safawiyah mulai pulih kembali dan timbul hasrat untuk mengambil kembali wilayah kekuasaan Daulah Safawiyah yang dulunya diambil oleh Turki Utsmani. Hingga pada tahun 1602, Sultan Abbas menyerang wilayah yang dahulunya dikuasai oleh Turki Utsmani, yang kemudian pada akhirnya Sultan Abbas berhasil menguasai daerah Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Selanjutnya yaitu mengenai faktor kemunduran. Faktor-faktor kemunduran Daulah Safawiyah ini adalah konflik yang terus-menerus berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Bagi Turki Utsmani, berdirinya Daulah Safawiyah yang beraliran Syiah ini menjadi ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Dan akibat dari hal tersebut, maka mereka harus diperangi. Sultan Abbas pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Turki Utsmani. Setelah itu, konflik kembali. Selanjutnya, faktor berikutnya, karena lemahnya sultan yang diangkat sehingga mereka tidak dapat mempertahankan kekuasaan yang diwarisinya, apalagi memperluas. Sebaliknya, yang terjadi adalah konflik internal memperebutkan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Juga tidak didukung pasukan tentara yang kuat karena pasukan Ghulam yang dibentuk Sultan Abbas ini tidak memiliki semangat perang yang tinggi. Baik, kesimpulannya adalah dari ketiga kerajaan besar ini seperti membangkitkan kembali kejayaan Islam setelah runtuhnya Bani Abbasiyah. Namun, kemajuan yang dicapai pada masa tiga kerajaan besar ini berbeda dengan kemajuan yang dicapai pada masa klasik Islam. Kemajuan pada masa klasik jauh lebih kompleks di bidang intelektual. Kemajuan di zaman klasik. Dalam bidang ilmu keagamaan, umat Islam sudah mulai bertaklid kepada imam-imam besar yang lahir pada masa klasik Islam. Kalaupun ada mujtahid, maka ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad fi al-mazhab, yaitu ijtihad yang masih berada dalam batas-batas mazhab tertentu. Tidak lagi ijtihad mutlak, hasil pemikiran bebas yang mandiri. Filsafat dianggap bid'ah, kalaupun pada masa klasik, umat Islam maju dalam bidang politik, peradaban,
dan kebudayaan, seperti dalam bidang ilmu pengetahuan dan pemikiran filsafat. Pada masa 3 kerajaan besar ini, kemajuan dalam bidang filsafat, kecuali sedikit berkembang di kerajaan Safawi Persia, dan ilmu pengetahuan umum tidak didapatkan lagi. Kemajuan yang dapat dibanggakan pada masa ini hanya dalam bidang politik, kemiliteran, dan kesenian, terutama arsitektur. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 6 mengenai kebudayaan Islam masa 3 kerajaan Islam periode pertengahan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.